Datang kepada teman-teman yang sudah hadir ya dan masuk ke dalam room diskusi Beri Salam ke-21 kali ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada semua teman-teman atas kehadirannya. Kita akan tunggu sebentar lagi, pemateri narasumber sudah masuk kebetulan, tapi bakal sebentar sambil kita menunggu teman-teman yang lain juga. Jadi mau ingin ini pakai kertas ini kertas biasa kayak itu maksudnya. Ini ada dari Malaysia. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung di room Beri Salam ke-21. Kita buka saja di forumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da amma ba'du. Suara saya apakah terdengar? Ada yang boleh respon? Jelas, Kak. Jelas, baik. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya di Ramadan ini, di penghujung 10 hari terakhir di Ramadan, kita masih Allah berikan kesehatan, keimanan, Islam di dalam diri kita, dan keinginan untuk belajar yang saya pikir sangat mahal untuk kita miliki. Untuk itu semua, kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang tak terhingga tentunya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita doakan agar disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian, kegiatan Beri Salam ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh CADIK. CADIK merupakan singkatan dari Circle for the Study of Ta'dib and Islamization of Knowledge. Salah satu misinya adalah fokus di persoalan Islamisasi ilmu kontemporer. Kami mengacu secara dominan kepada pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, salah satu filsuf, pemikir, dan ulama alam Melayu yang alhamdulillah beliau masih hidup hingga hari ini, berusia 89 tahun. Berbagai kontribusi pemikiran beliau telah sangat banyak ya, mengubah dan mempengaruhi para pemikir lain hari ini, khususnya di persoalan Islamisasi di alam Melayu. Di CADIK sendiri, dengan salah satu fokus misinya dalam Islamisasi ilmu pengetahuan, kita berupaya dengan mempelajari pemikiran beliau juga
mencoba untuk secara mandiri dan secara perlahan-lahan ya, secara cepat-cepat mencoba untuk memeriksa ilmu kontemporer yang hari ini didominasi oleh Barat berdasarkan worldview Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut. Oleh karenanya di Cadik berfokus pada beberapa research cluster seperti psikologi, filsafat, ekonomi, sejarah, pendidikan, dan lain-lainnya berjumlah 7 yang dengan upaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan satu pemahaman yang lebih baik tentang ilmu pengetahuan yang hari ini menurut Profesor Nakib Al-Atas sudah disusupi oleh worldview alien atau worldview Barat yang mengacaukan alam pikiran umat Muslim. Nah, dengan upaya tersebut kita tidak bisa memungkiri bahwa kita memerlukan ilmu alat yang dapat memperlancar upaya Islamisasi tersebut. Dalam hal ini bahasa. Kami menyadari bahwa bahasa merupakan salah satu sarana transmisi ilmu pengetahuan yang sangat penting dan dipastikan bahwa ya sesuai dengan sisi metafisika Islam, sebagaimana yang juga disebutkan oleh Profesor Al-Atas. Ada 3 bahasa yang difokuskan untuk dipelajari di Cadik sendiri, yang kami pikir sangat relevan ya terhadap upaya Islamisasi itu. Yang pertama bahasa Arab, tentu saja. Yang kedua bahasa Latin kuno, karena kita merasa dan mendapatkan ilmu dari guru kita khususnya Dr. Syamsuddin Arif bahwa lebih banyak lagi karya-karya ulama kita zaman dahulu yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Latin, namun belum diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau dalam apalagi bahasa Indonesia. Dan lebih banyak lagi ada lagi juga ternyata di antara hal tersebut yang kita bahasa Arabnya ternyata justru tidak ditemukan gitu, justru ditemukan dalam bahasa Latin. Nah, tapi akses kita terhadap literatur berbahasa Arab dan berbahasa Latin tersebut sangat minim ya, dan tentu menjadi objek studi di orientalis di Amerika dan di Eropa sana. Dan ketiga, yang kita pikir sangat relevan dengan alam pikir dan alam budaya Melayu di Indonesia dan sekitarnya, termasuk juga di Malaysia, bagian Thailand, dan teman-teman negara yang lain adalah Arab Melayu atau Arab Jawi. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas hal tersebut, dibawakan oleh Saudara Muhammad Agus Salim. Beliau alhamdulillah mengampu klub bahasa Arab Jawi yang kita pikir sekali lagi ini jadi batu lompatan yang sangat baik ya untuk menambah khasanah keilmuan Islam khususnya di alam Melayu. Saya tidak akan memperpanjang mukadimah lagi. Muammar sudah bergabung ya, boleh direspon. Mic-nya boleh dihidupkan, Muammar. Ya, sambil menunggu beliau sudah, ya? Sudah oke, Muammar? Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, oke. Silakan, Saudara Muammar, kita bisa Suara mulai. saya kedengaran nggak? Kedengaran. Halo? Halo? Muammar? Bentar, tadi laptopnya hang nih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Kedengaran. Oke, alhamdulillah. Ya. Tafadhol, Syekh Muammar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kali ini kita berjumpa lagi dalam Beri Salam yang volume keberapa ini? Ke-21 ya?
Volume Beri Salam yang ke-21 yang kebetulan masih ada kaitannya dengan Beri Salam yang sebelumnya, yang volume 20 yang diampu oleh Bang Aufar, yang membahas tentang pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa-bahasa di dunia. Nah, kemarin Bang Aufar juga sedikit memberikan pengantar bahwasanya pada 2 pekan selanjutnya akan ada Beri Salam lagi yang secara khusus membahas tentang pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan membahas hal itu. Judulnya bisa dibaca ini, sengaja memang saya taruh tulisan Jawinya atau tulisan Arab Melayunya yang kelihatan lebih besar supaya untuk karena kan kita membahas bahasa Jawi atau bahasa Melayu dengan aksara Arab Melayunya, maka kurang pas kalau kita nggak menampilkan tulisan-tulisan tersebut. Dari Jawi ke Rumi, Nasab dan Nasib, Bahasa Aksara Pemersatu Nusantara. Bentar. Beberapa bahasan yang akan dibahasnya pada kali ini, semoga cukup juga waktunya, terkait dengan ta'rif Jawi. Jadi kita mengenal dulu apa itu Jawi. Jawi sebagai satu nama terhadap bahasa dan juga terhadap huruf yang dipakai dalam bahasa Melayu itu sendiri. Nanti kan kita pahami bagaimana Jawi ini sebenarnya maknanya, kemudian sekitar perbahasan asal muasal bahasa Melayu secara singkat saja, kemudian juga perkembangan bahasa Melayu, kemudian islamisasi bahasa Melayu, kemudian huruf Jawi atau Arab Melayu, kemudian kita membahas sedikit tentang beberapa titik-titik penting di dalam masa kegemilangan bahasa Melayu Jawi ini. Kemudian adalah di akhir cabaran penjajahan dan politik bahasa yang kemudian meredupkan bahasa Jawi ini, bahasa Arab Melayu ini, kemudian diganti dengan aksara Latin atau Rumi atau Romawi, seperti itu. Pertama kita mengenal tentang Jawi terlebih dahulu. Jadi kadang orang kalau yang belum tahu mengiranya Jawi itu sebenarnya dikiranya adalah Jawa. Sebenarnya memang nggak salah juga karena dalam bahasa bahasa halusnya Jawa itu disebut Jawi. Jowo itu bahasa kasarnya. Kalau Jawi bahasa halusnya kalau dalam bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa memiliki tingkatan kan seperti itu. Jadi ada tingkat yang kasar, ada tingkat yang halus. Bukan tingkat kasar dan halus sebenarnya. Kalau dalam bahasa Jawa itu tingkatannya itu lebih kepada tingkat kasta. Jadi ada bahasa Ngoko dan bahasa Inggil. Bahasa Ngoko itu yang bahasa kasar dan bahasa Inggil itu yang bahasa halus. Ini maksudnya itu lebih pada waktu itu tuh digunakan seorang yang lebih tinggi kastanya, seorang atasan atau seorang raja atau seorang majikan kepada bawahannya, kepada budaknya atau kepada pembantunya, dia menggunakan bahasa Ngoko, bahasa kasar. Nah, sedangkan orang-orang yang yang tingkatnya di bawah, prajurit, budak dan lain-lainnya, itu berbicara kepada tuannya, kepada rajanya, kepada atasannya dengan bahasa Inggil, bahasa yang halus seperti itu. Itu tingkatan bahasa dalam bahasa Jawa. Nah, nanti kita juga bakalan tahu nanti bedanya nanti bahasa Melayu memiliki tingkatan, tapi tingkatan itu bukan tingkatan kasta, tapi tingkatan dalam dialektika, dalam ragam atau variasi dalam pengucapan dan fonologi seperti itu. Jadi Jawi sebenarnya kalau kita merujuk pada bahasa Jawi atau bahasa Melayu atau Arab Melayu itu, Jawi dirinya dinisbatkan kepada
sebutan orang-orang Arab untuk wilayah Kepulauan Nusantara. Literal zaman dahulu itu disebutnya negeri-negeri bawah angin. Jadi dari Naratiwat di Thailand, Patani sampai ke kepulauan-kepulauan di Indonesia itu disebut oleh orang-orang zaman dahulu seperti dalam beberapa literatur dari Kesultanan Melaka dan lain-lainnya, dari Samudra Pasai dan lain-lainnya disebut negeri-negeri bawah angin. Jadi ada surat Sultan dari Samudra Pasai memberikan izin kepada Portugis untuk menyeberangi wilayah mereka. Itu suratnya ada tulisannya Raja bla bla bla, penguasa negeri bawah angin dan lain-lain seterusnya. Itu menyebutkan seluruh wilayah cakupan Nusantara itu tadi, mulai dari Naratiwat di Semenanjung Melayu, Naratiwat di Thailand yang paling atas, setelahnya Fatani agak ke sana lagi, sampai ke sampai ke Maluku, sampai ke Kepala Cendrawasih di Pulau Papua seperti itu. Nah, itu semua kepulauan Nusantara yang mana orang Arab menyebutnya sebagai Jawa, Jawat atau Jawa. Kemudian diambil nisbahnya dari Jawa itu Jawi, Al-Jawi. Misalnya seperti kalau kita menyebut Persia, Al-Farisi. Kalau Mekah, orang Mekah menisbat pada dirinya Mekah, Al-Makki. Orang Mesir, Al-Misri, dan lain-lain. Maka Jawi disebut Al-Jawi. Jadi nisbat kepada wilayah itu Jawi. Ibnu Battuta menyebut Sumatera sebagai Al-Jawa dalam catatannya Ar-Rihlah itu. Menyebut ketika dia mengunjungi Sumatera, dia menyebut daerah itu sebagai Al-Jawa. Sebagai penguat, itu memang orang-orang Arab pada zaman dahulu sudah menyebut wilayah Kepulauan Nusantara itu sebagai wilayah Jawa. Pelajar-pelajar Nusantara di Timur Tengah akhirnya memberikan nisbat pada nama mereka, kemudian di masa-masa di abad-abad ke-18 ke-19 pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di di Timur Tengah, baik di Mekah, di Mesir dan lain sebagainya akan menyebut nisbah mereka selain kepada nisbah wilayah khusus mereka, kemudian dibarengi dengan nisbah wilayah umum yaitu Jawi ini, misalnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani Al-Jawi, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, Syekh Daud Al-Fatoni Al-Jawi, meskipun di Fatoni itu juga Al-Jawi. Seperti itu. Jadi Jawi ini menjadi nisbat yang hanya menjadi nisbat kepada wilayah, tapi nisbat kepada juga akhirnya bahasa itu sendiri, yaitu bahasa Jawi, bahasa Melayu itu disebut juga sebagai bahasa Jawi. Pada satu fase setelah datangnya Islam, kemudian bahasa Melayu itu terislamisasi, terpengaruh oleh banyak sekali keunggulan-keunggulan dan keluruhan-keluruhan tata ilmu daripada bahasa Arab yang dibawa oleh orang-orang Islam. Kemudian bahasa Melayu itu disebut dengan bahasa Jawi. Bahkan sebelum datangnya bahasa Jawi, bahasa Melayu itu sebenarnya tidak punya nama sendiri, tidak disebut bahasa Melayu. Tapi ketika ketika bahasa Melayu itu kemudian orang-orang Melayu kemudian memeluk Islam, kemudian bahasa mereka banyak terpengaruh oleh bahasa-bahasa dalam pandangan alam Islam, kemudian mereka menyebut bahasa Jawi, nisbah kepada Al-Jawah itu tadi, yaitu negeri di bawah angin di mana orang-orang Arab menyebut daerah itu, yang mana juga nanti memiliki falsafahnya tersendiri, nanti dia disebut sebagai Jawi nanti karena mereka menjadi distingsi terhadap bahwasanya disebut Jawi karena dia memiliki sumbangan-sumbangan pengaruh daripada Islam, daripada bahasa Arab seperti itu. Nah, kemudian beberapa bahasan sekitar asal muasal bahasa Melayu secara singkatnya. Asal muasal bahasa Melayu kalau menurut kebanyakan ahli
bahasa dan para sejarawan secara umum mereka bersepakat ataupun kalau tidak bersepakat secara jumhur ya, istilahnya jumhur atau mayoritas mengelompokkan bahasa Melayu ini ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Jadi rumpun bahasa Austronesia, jadi Australia dan daerah-daerah di selatan di sekitarnya itu sekitaran Asia Tenggara, kemudian ke Australia, kemudian ke pulau-pulau di Laut Teduh, di apa namanya di Pasifik, Pulau Polinesia, Mikronesia, Melanesia dan lain-lainnya itu. Nah, hal ini diambil oleh para ahli itu dari beberapa bukti-bukti prasasti yang didapat, diantaranya prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, yang kebanyakan prasasti-prasasti yang primer ini berada di antara Palembang dan Jambi ya. Jadi di antara itu banyak prasasti-prasasti yang dari batu bertulis itu yang berisikan corak-corak bahasa yang oleh para ahli disebut bahasa Melayu nantinya. Nah, asal-usul nama Melayu sendiri, ya, asal-usul nama Melayu sendiri juga belum ada kesepakatan secara umum dan memang masih menjadi teka-teki yang cukup ini kan oleh para ilmuwan sampai masa kini sebenarnya. Cuman beberapa yang beberapa yang paling kuat diantaranya berdasarkan bukti-bukti, salah satu diantaranya bukti-bukti daripada catatan-catatan orang-orang Cina yang datang ke wilayah Nusantara. Yang pertama tentang dari kitab sejarah Melayu sendiri disebut juga nama daerah yang dialiri Sungai Deras. Jadi ketika seorang penguasa di Sumatera, Sangsa Purba, ketika dia akan berpindah dari Palembang ke Bintan, mereka melalui satu daerah yang namanya yang di sana itu disebut dalam kitab sejarah Melayu itu sebagai Sungai Melayu. Jadi ada Sungai Deras yang disebut sebagai Sungai Melayu, penduduknya disebut sebagai orang-orang Melayu dan bahasa mereka yang mereka pakai disebut sebagai bahasa Melayu. Nah, ini juga diperkuat oleh Pervalatas merujuk pada masyarakat di negeri tua di Sumatera yang sejak kurun ke-17 dikenali oleh orang Cina sebagai Moloyo. Kalau yang dari Alatas ini lebih ini lagi ya, lebih modalnya pada kurun abad ke-17 seharusnya pada saat itu orang-orang sebagian masyarakat Sumatera itu sudah mengenal Islam. Pada itu ada beberapa terkaan arti dari kata Melayu ini. Salah satunya Dr. Van der Broek itu yang mengatakan orang yang lari atau yang yaitu pemboyong ke negeri lain, yaitu orang yang berhijrah istilahnya ya. Atau penyeberang, yaitu menyeberang ke agama Islam. Jadi kenapa dikaitkan dengan Islam? Karena pada waktu awal-awal mula Islam datang ke daerah Kepulauan Nusantara ini ya orang-orang Melayu di Sumatera yang awal mula menerima Islam dengan tangan terbuka dan lapang dada seperti itu ya, dengan dengan tanpa resistensi yang sangat tinggi. Mereka menerima Islam dengan sukacita. Kemudian maka pengenalan orang terhadap Islam, pengenalan orang terhadap Melayu itu sendiri, artinya Melayu itu disebut sebagai orang Islam. Orang Islam itu ya Melayu itu sendiri. Jadi kalau di Malaysia itu ada salah satu jargon itu Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu itu. Seperti itulah istilahnya. Nah, kemudian periodisasi bahasa Melayu. Beberapa ahli bahasa dan sejarawan bahasa juga mengkategorikan periodisasi bahasa Melayu ini menjadi 3 periode. Jadi Melayu kuno, Melayu klasik, Melayu modern. Melayu kuno ini nantinya yang
dia dalam bentuk yang belum ini ya, apa namanya, yang masih lebih pada banyak pengaruh daripada Hindu-Buddha dengan banyak kosakata yang diambil dari bahasa Sanskrit dan lain-lainnya. Kemudian Melayu Klasik ini ketika kedatangan Islam dan bahasa Jawi nantinya pada periode Melayu Klasik ini mulai berkembang dan mulai aksara ada satunya dalam bahasa Melayu. Kalau dahulu Tuno ada bahasa-bahasa yang dipakai, bukan bahasa maksudnya, aksara-aksara, huruf-huruf yang dipakai, dia meskipun bahasanya banyak mengambil kosakata dari Sanskrit, tapi huruf-huruf yang dipakai beragam, ada dari Palawa, dan itu juga sesuai dengan periode tertentu. Ada Palawa, kemudian ada Devanagari, kemudian juga bahasa dari ditulis juga dalam beberapa prasasti juga atau literatur disebutkan juga ditulis dengan bahasa Kawi atau bahasa yang dipakai oleh huruf Kawi atau huruf yang dipakai oleh orang-orang di Jawa dalam bahasa Jawa mereka, dan juga kepada masanya menggunakan huruf pasca Palawa istilahnya, kalau istilahnya para ahli bahasa menyebutnya huruf-huruf pasca Palawa, misalnya huruf-huruf Sumatera kuno atau huruf-huruf yang ditemui di Pagaruyung, di prasasti Pagaruyung, di prasasti di Aceh juga, yang itu merupakan huruf-huruf yang sudah Palawa. Orang-orang putus daripada huruf Palawa, mereka masing-masing membuat aksaranya masing-masing dengan beragam ingatannya mereka atau dengan inisiasi mereka sendiri, kubahan sendiri. Kemudian ada huruf-huruf yang bermacam itu dari mengidentifikasi yang datang dan data lagi digunakan di daerah Melayu, daerah Sumatera setidaknya. Kemudian Melayu modern yaitu mulai abad dengan itu maka periode Melayu modern, bahasa Melayu modern. Melayu kuno itu sekitar abad ke-7 sampai ke-13 dia seperti ini, banyak dipengaruhi bahasa Sanskrit. Dia tulis dengan Palawa, Dewanagari, dan huruf rencong. Huruf rencong ini salah satu huruf pasca Palawa itu tadi, yang dia ditulis di daerah Palembang. Saya lupa rencong, pokoknya di salah satu daerah dari daerah Sumatera itu tadi. Contoh peninggalannya itu seperti prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, dan prasasti Telaga Batu. Nah, berikutnya adalah prasasti Talang Tuwo yang ditampilkan di sini. Dia menggunakan huruf yang ya secara sepintas mirip dengan Kawi. Huruf Kawi dekat juga dengan huruf Palawa dan Devanagari seperti itu. Kata-katanya dalam contoh kata-kata dalam bahasa di Melayu kuno yang masih menggunakan menggunakan gaya bahasa Sanskrit seperti bulan, itu disebut bulan. Sampai saat ini pun juga masih dipakai ya. Bulan, batu, itu disebutnya batu. Jadi pakai huruf W, banyak sekali dengan menggunakan huruf W, huruf P, huruf N, nanti juga kemudian KH itu Sukhacita itu seperti itu. Jadi corak seperti ini masih bisa ditemui dalam bahasa Thailand ya. Corak-corak seperti itu karena memang Thailand juga masih mempertahankan pengaruh huruf-huruf Sanskrit, bahasa Sanskrit dalam peradaban mereka sampai saat ini. Narathiwat, nah kalau di Thailand Narathiwat, Angkor Wat, nah
Nah, kemudian Melayu klasik. Ya, Melayu klasik ini dalam periodisasi oleh beberapa ahli bahasa itu disebut sekitar abad ke-13 sampai dengan abad ke-19. Daripada ciri Melayu klasik ini diantaranya adalah pengaruh Islam dan bahasa Arab yang sangat terlihat jelas. Beberapa periode awal daripada periode Melayu klasik ini masih di antara daerah-daerah masih menggunakan huruf-huruf pasca Palawa itu ya, seperti huruf Sumatera kuno yang ada di Prasasti Pagaruyung, Prasasti Minyak Tujuh di Aceh, itu masih menggunakan huruf. Dia yang unik di Prasasti Minyak Tujuh, dia ada dalam prasasti itu ada dua sisi. Satu sisi bertuliskan bahasa Arab dengan huruf Arab asli, satu sisi dengan menggunakan aksara Sumatera kuno, tapi memiliki kosakata yang sudah ketahuan Islamnya, seperti kata Nabi, Ilahi, Robbi, Rasul, Jumat, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ada lagi batu bersurat Trengganu, prasasti Trengganu ini lebih jelas lagi, malah bahkan disebutkan sebagai prasasti tertua dengan menggunakan huruf Arab Melayu ya, huruf Arab Jawi itu. Bahasa Jawi, bahasa Melayu dengan huruf Arab. Itu yang tertua adalah batu bersurat Trengganu, yaitu pada penanggalan yang disebut oleh Sunan Ampel Alatas 1303 Masehi. Itu untuk penemuan Sunan Ampel Alatas terhadap tahun 1303 Masehi itu untuk mensupersidik penemuan sebelumnya oleh ilmuwan dan periset sebelumnya yang mengira itu adalah tahun 1387. Pembahasan Sunan Ampel Alatas tentang batu bersurat Trengganu ini bisa dibaca di buku beliau ya, Tarikh Sebenar Batu Bersurat Trengganu. Itu sangat jelas sekali beliau menyampaikan hujah-hujahnya, argumen-argumennya kenapa dia kemudian bisa menentukan itu pada tahun 1303 Hijriah. Berdasarkan dengan berbagai analisis antropologi, budaya, dan lain-lainnya. Nah, kemudian masa Melayu modern, periodisasi bahasa pada bahasa Melayu modern, yaitu sekitar abad ke-19 sampai sekarang. Hal ini, Melayu modern ini berkembang diantaranya karena pengaruh kolonialisme ya. Jadi kebutuhan diantaranya juga usaha kemerdekaan juga. Diantaranya adalah kebutuhan untuk mengejar ketertinggalan literatur daripada orang-orang di Nusantara, baik Malaysia maupun Indonesia, terhadap perbahasan keilmuan di dunia yang pada saat itu menggunakan huruf Latin atau dengan bahasa Inggris ataupun juga bahasa Belanda seperti itu. Kemudian mulai terjadi pergeseran dari huruf Jawi menuju huruf Rumi atau huruf Romawi, yaitu huruf Latin seperti itu. Nah, yang bagan yang di sebelah sini ini bagan yang menunjukkan ini kerumpunan daripada bahasa Melayu. Dia dari bahasa Indonesia kemudian bahasa Melayu Proto. Bahasa Melayu Proto ini bahasa Melayu bahasa Melayu kuno itu tadi. Kemudian bahasa Melayu Induk. Yang bahasa Melayu Induk ini kemudian memiliki coraknya masing-masing di barat, di tengah, dan di timur. Di barat yaitu dia coraknya berada di Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau. Bahasa Melayu Tengah coraknya itu berada di daerah Johor, dan di timur
di Kelantan, Patani, dan juga termasuk sebagian Terengganu sebenarnya. Nah, kemudian bahasa Melayu Riau ini, kemudian nanti pada sejarah selanjutnya pembakuan oleh Raja Ali Haji dan kemudian penelitian oleh Van Op Wilson dan lain-lainnya. Kemudian dia bahasa Melayu Riau ini dialek atau kaidah bahasa dan juga struktur bahasa yang ada di Melayu Riau ini yang kemudian menjadi bahasa Indonesia itu. Sedangkan yang bahasa Malaysia lebih banyak mengadopsi atau mengadaptasi daripada dialek Johor, termasuk juga Brunei dan Singapura. Sedangkan di Kelantan dan Patani menggunakan bahasa dengan dialek Kelantan dan Patani mereka sendiri. Kalau teman-teman pernah mencoba melihat misalnya Ustadz Azhar Idrus, salah satu ulama terkenal di Malaysia ya, seperti kayak di Indonesia Ustadz Abdul Somad. Ustadz Azhar Idrus ini dari Kelantan. Beliau memiliki, kalau teman-teman perhatikan cara beliau mengucapkan tutur katanya itu sangat khas dan agak berbeda misalnya kalau dibandingkan dengan orang-orang yang teman-teman biasa temui di Kuala Lumpur misalnya seperti itu. Karena memang mereka punya cara dialektika yang agak khas dari bahasa Melayu Tengah, yaitu orang-orang di Johor, Pahang dan lain-lainnya. Nah, kemudian terkait dengan Islamisasi bahasa Melayu, sebelumnya kita memahami dulu tentang pengertian pengislaman bahasa yang oleh Prof. Nakib Alatas. 3 kunci dari pengislaman bahasa atau Islamisasi bahasa adalah pengenalan dan penggunaan istilah-istilah kunci baru bahasa Arab Al-Quran ke dalam suatu bahasa. Kemudian perubahan istilah yang telah ada pada makna yang menurut pandangan alam Islam. Jadi makna-makna dari istilah-istilah yang telah ada belum itu diislamisasi, kemudian di maknanya itu kemudian diarahkan kepada makna yang benar menurut Islam. Kemudian penerbitan kalimat yang khas yang menunjukkan makna yang Islami. Nah, bahasa Jawa, bahasa Jawi atau bahasa Melayu ini dengan aksara Jawinya itu, dengan huruf Jawinya itu disebut sebagai salah satu bahasa yang telah terislamisasi. Jadi Sen Nakib Alatas pernah menyebutkan bahwanya bahasa Melayu itu salah satu bahasa dunia Islam karena itu dia bahasa yang telah diangkat taraf kebahasaannya diangkat sangat tinggi dengan keilmuan yang datang daripada bahasa Arab dan juga makna-makna daripada pandangan alam Islam itu tadi. Di antaranya bahasa Melayu, bahasa Arab tentu saja, bahasa Persia, kemudian ada bahasa Turki Utsmani. Jadi bahasa Turki Utsmani itu pada zaman-zaman kerajaan Kesultanan Utsmani agak berbeda dengan bahasa sekarang ya, dengan bahasa Turki yang sekarang, karena bahasa Turki yang sekarang sejak zamannya keruntuhan kekhilafahan Turki Utsmani itu banyak toleransi, banyak kaidah-kaidah bahasanya yang sifatnya Islami dan juga kosakata yang Islami banyak diganti dengan kosakata yang lebih sekuler seperti itu. Itu dari bahasa Turki Utsmani. Kemudian juga bahasa Urdu. Bahasa Urdu ini dipakai oleh menjadi bahasa resmi di Pakistan. Dia rumpun dengan bahasa Hindustan sebenarnya ya, karena memiliki ini yang sama, tapi dia Islamisasi juga seperti juga bahasa Jawi ini, bahasa Melayu ini, dia diislamisasi dengan menggunakan aksara Arab juga yang banyak mengambil daripada aksara daripada Arab Farsi, meskipun juga dalam pengucapannya orang-orang
Pakistan yang menggunakan bahasa Urdu dengan orang-orang India dengan menggunakan bahasa Hindustan ini memiliki pengucapan yang hampir mirip sebenarnya kalau diucapkan, tapi mereka menggunakan aksara yang berbeda. Nah, bahasa Jawi ini dia disebut sebagai bahasa Melayu ketika telah diislamkan. Jadi kita menyebut bahasa Melayu dengan bahasa Jawi karena kita telah menyebut bahwasanya bahasa telah diislamkan, artinya dia telah ditinggikan maknanya, ditinggikan taraf pembahasaannya, ilmu-ilmu dan kaidah kebahasaannya, kemudian namanya itu diislamisasi, kemudian kita menyebutnya dia bahasa Melayu sebagai bahasa Jawi itu tadi. Karena apa? Karena memiliki pengenalan Islam sebagai gerak daya utama menerbitkan bahasa ini, dan asal kaitan tulisan yang digunakan pakai dan diubah. Jadi banyak sekali kalau teman-teman melihat dalam kitab-kitab Arab Melayu ya, banyak sekali kalau punya teman-teman yang berasal dari pesantren atau pernah nyantri di pondok pesantren, pasti sedikit banyak pernah berkenalan dengan kitab-kitab Arab Melayu. Yang biasanya kitabnya tipis-tipis saja. Kalau di Betawi ada kitab-kitabnya dari Said Usman, Mufti Betawi. Beliau memiliki banyak kitab-kitab pengajaran agama dalam bahasa Arab Melayu, dalam bahasa Melayu dengan tulisan Arab Melayu seperti itu, yang tipis-tipis seperti Adabul Insan, kemudian Irsyadul Anam dan sebagainya. Kemudian intisari khazanah persuratan yang terkandung dalam lembaran-lembaran kepengarangan ilmuannya seperti itu. Nanti kalau sempat saya coba misalnya saya coba berikan contoh salah satu naskah kitab Arab Melayu. Dia yang menunjukkan dia sangat berbeda dan sangat khas, menjadi kemudian dia disebut bahasa Jawi karena dia menggunakan cara berbahasa sebagaimana bahasa Arab. Misalnya misalnya menulis aku akan dia. Jadi menulis aku akan dia itu aku menulisnya. Ini. Biasanya beberapa naskah itu akan menyebut di awal-awal menulis aku akan dia pada segala-galanya itu kalau di dalam bahasa kita yang sekarang itu maksudnya aku menulisnya. Nah itu menulis aku akan dia ini susunan atau istilahnya susunan SPOK-nya ya kalau kata dalam bahasa Indonesia itu lebih mirip ke bahasa Arab daripada ke bahasa kita yang saat ini seperti itu. Karena memang besar sekali pengaruh bahasa Arab dan Islam terhadap bahasa Melayu di periode-periode tersebut. Nah, huruf-huruf Jawi. Jadi bahasa Jawi ini dikenali dari penggunaan huruf Arab. Jadi dia menggunakan semua huruf Arab, ataupun misalnya nggak semua digunakan, tergantung dengan beberapa ada beberapa huruf yang saya lupa apa saja itu yang dia karena memang tidak perlu di dalam bahasa Melayu dia nggak dipakai, tapi karena penulisan bahasa Melayu itu dalam kitab-kitab dengan huruf Arab Melayu itu sangat kental dengan istilah-istilah atau kata-kata Arab yang digunakan sebagaimana adanya, misalnya sholat, zakat, atau kemudian ya banyak sekali yang itu sudah diserap ke dalam bahasa Melayu. Orang Melayu sudah pengucapan kata-kata itu tanpa mengubahnya dan dengan sebagaimana maknanya, sebagaimana mestinya. Itu penulisannya juga dalam bahasa Arab, dalam bahasa Jawi atau Arab Melayu itu ditulis sebagaimana dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi huruf-huruf Arab tetap menjadi juga huruf Jawi itu juga. Dan ditambah dengan 5 huruf yang
ada bahasa fonem pengucapan dalam bahasa menggunakan kelima huruf itu, tapi kelima huruf itu fonem itu dipakai oleh bahasa Melayu ya, oleh lidah orang-orang Melayu, orang-orang Nusantara, yaitu misalnya di sini abatasa ca, di ini huruf seperti jim ini dengan 3 titik itu untuk menyebut ca, kemudian ain ghoin, kemudian setelah ghoin ini ada seperti ghoin tapi dia titiknya 3 ini untuk menyebut ngah, ng, eng untuk menyebut eng, kemudian fa, kemudian habis fa itu adalah pa, jadi hurufnya dia itu seperti antara fa dan kof, jadi habis ada fa kan titik 1, kof titik 2, kemudian ada yang titik 3 itu dia kemudian sebelum kaf itu ada huruf ini adalah ga, huruf G. Untuk menyebut huruf G itu memakai atau dipakai ya. Kemudian huruf seperti huruf sa ya. Nah, tapi ini beda nih. Kalau huruf sa itu dia khotnya itu lebih landai seperti ini. Kalau huruf sa lebih lengkung seperti hurufnya lebih lengkung seperti ini. Jadi ini untuk menyebut hurufnya. Nanti bagaimana huruf-huruf ini sebentar lagi kita sampaikan. Jadi ini ada 5 huruf ca, pa, ga, nya. Nah, kelima huruf ini memiliki memiliki bentuk pelafalan yang juga diambil berdasarkan juga mengambil daripada huruf-huruf Arab yang ada kemudian digabung ditambah titik seperti itu. Yang pertama seperti dia adalah gabungan antara huruf jim dan huruf ta ya. Jadi karena pengucapan ca itu seperti mengucapkan jim tapi ada taknya seperti itu. Jadi kemudian makanya dia mengambil 2 titik daripada huruf ta itu ditambahkan ke jim ini. Jadi kemudian jadi ca. Nah, karena kalau kita mengucapkan c itu kalau kita lafalkan c itu seperti kita mengucapkan jim tapi ada taknya gitu, ca gitu, jim, ca gitu. Kemudian ang ini diambil daripada huruf ghoin, nun dan go. Dan ga maksudnya ga, huruf ga yang ini. Dia karena pengucapannya itu ang itu ada nunnya dirasa kan. Kalau misalnya kita merasakan huruf ang itu kalau kita ambil daripada huruf-huruf Arab yang ada, dia itu seperti ada nunnya, juga ada ada goinnya, ada goinnya, tapi ada juga g-nya juga seperti itu. Jadinya kemudian sebenarnya kita kalau urutannya karena di sini ada huruf yang diambil jadi yang dari huruf turunan juga, artinya kita bahas ini dulu. Huruf G ini tadi. G ini dia diambil dari huruf kaf dan jim. Dia menjadi ga seperti itu. Jadi huruf G itu seperti bacanya itu kan seperti kita membaca huruf tapi ditekan di di pangkal tenggorokan situ kan. Jadi seperti kita menyebut huruf J juga, makanya dia dijadikan kaf dan jim karena ketika kita menyebut G itu tadi seperti menyebut K tapi agak ditekan seperti kita mau menyebut huruf jim itu tadi. Makanya huruf kafnya ditambahin huruf jim. Nah, kemudian roin ini tadi ini dia daripada roin, nun dan G itu tadi, kemudian 2 titik dari nun dan dari G itu tadi ditambahin ke roin sehingga roinnya jadi 3 titik menjadi huruf itu tadi. Dan huruf pa di sini dia berasal daripada huruf
fa dan huruf ba. Nah, di sini kemudian salah satu argumen Prof. Alatas untuk membantah beberapa peneliti sebelum beliau yang mengatakan bahwasanya huruf Jawi ini menggunakan huruf Persia. Nah, ini dibantah oleh Prof. Alatas karena memiliki morfologi yang berbeda dengan huruf Persia. Huruf Persia ketika menyebut pa, dia menyebutnya dengan ba. Jadi misalnya Pakistan, jadi Bagistan, seperti itu. Jadi orang-orang Arab di daerah Hijaz sampai ke Syam, sampai ke Persia itu ganti huruf pa itu dengan ba. Tapi ada satu wilayah di Yaman, yaitu di Hadramaut, itu orang-orang di sana kalau mengganti huruf pa, ketika mereka bertemu dengan orang-orang asing yang berbahasa dengan huruf pa, mereka mengganti huruf pa itu dengan fa. Jadi p itu diganti dengan f. Sehingga makanya ketika huruf Jawi itu mengikuti kaidah orang-orang Hadramaut ini, Prof. Nakib Alatas menganalisa bahwasanya huruf-huruf Jawi ini asal-usulnya datang dari orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama yang dulunya berasal dari Hadramaut yang membawakan huruf-huruf Jawi atau pengadaptasian huruf-huruf asing, huruf-huruf ajam ke dalam bahasa Arab itu melalui caranya orang Hadramaut, bukan melalui caranya orang Persia atau orang-orang Arab pada lainnya. Kemudian hurufnya NY. NY ini diambil dari huruf nun dan ya. Nah, sangat jelas sekali yang gampangan nun dan ya, karena nya itu seperti kita mau mengucapkan nun dan ya secara bersamaan, itu nya, itu seperti itu. Nah, kemudian itu tadi berkaitan dengan huruf-huruf daripada Jawi dan morfologinya seperti apa. Kemudian bahasa Melayu Jawi ini kemudian berkembang menjadi bahasa yang menjadi bahasa yang menjembatani antara orang-orang di seluruh Nusantara ya, karena pertama dia kemudahan struktur bahasanya, dan juga dia tidak memiliki kasta, tidak memiliki tingkatan kasta seperti bahasa Jawa. Jadi nantinya meskipun nanti ada bahasa Melayu itu ada nanti istilahnya bahasa Melayu tinggi dan bahasa Melayu rendah, tapi itu bukan pengkategorian untuk kasta ya, untuk tingkatan seperti itu, tapi itu pengkategorian dari dialektika dan cara berbahasa yang berbeda antara beberapa daerah seperti itu. Nah, bahasa Melayu Jawi ini, bahasa Melayu, ketika saya menyebut bahasa Melayu Jawi artinya bahasa Melayu dengan aksara Jawinya, berarti pada masa-masa periode Melayu klasik kalau mengikuti periodisasi dari beberapa ilmuwan yang disebutkan sebelumnya tadi, yaitu pada mulai sejak abad ke-13 sampai abad ke-19. Itu sejak awal abad ke-16 bahasa Melayu Jawi ini menjadi bahasa resmi di Samudra Pasai ya, lalu ke Aceh, Melaka, dan seterusnya, sampai juga nanti pada abad ke-19. Kemudian dia menjadi bahasa perbahasan ilmu ya. Jadi ketika dia telah menjadi bahasa resmi, bahasa yang telah dilafalkan oleh masyarakat pada umumnya dengan aksaranya yang begitu luas mengikuti juga bahasa Arab, maka setakat itu juga dia juga mengambil keluhuran tradisi keilmuan daripada agama Islam itu sendiri ya. Jadinya bahasa Melayu Jawi ini jadi bahasa perbahasan Melayu, bahasa perbahasan ilmu sejak abad ke-16. Di antaranya oleh yang disampaikan oleh Prof. Nakib Alatas, Hamzah Fansuri, juga Nuruddin Ar-Raniri. Hamzah Fansuri ini
bahkan dinobatkan sebenarnya oleh Prof. Naqib Alatas sebagai pelopor bahasa Melayu modern. Nanti sekilas saya sampaikan juga klasifikasi yang berbeda daripada Prof. Naqib Alatas daripada periodisasi bahasa Melayu ini yang berbeda dengan dengan ilmuwan yang saya sebutkan sebelumnya tadi, yang ada bahasa Melayu klasik, kuno, dan modern itu tadi. Nah, Hamzah Fansuri ini tingkat bahasanya itu sangat tinggi ya, dalam pandangan Prof. Naqib Alatas, dan memang seperti itu. Di masa abad ke-16 belum ditemukan seorang penulis atau catatan-catatan manuskrip lain yang memiliki tingkat bahasa yang setinggi yang digunakan oleh Hamzah Fansuri dalam syair-syairnya seperti syair perahu dan lain-lain. Hamzah Fansuri begitu dalam menggunakan kosakata-kosakata, baik itu diambil daripada bahasa Melayu itu sendiri, bahasa asli, atau bahasa daerah di Aceh dan lain-lainnya, juga dengan daripada serapan dari bahasa Arab dan bahasa Persia, yang kemudian setiap baitnya itu memiliki kedalaman makna tersendiri, yang itu sampai disyarah oleh beberapa, ini termasuk juga oleh Prof. Naqib Alatas sendiri dalam beberapa tulisan masternya atau doktoralnya. Gitu. Ada juga kemudian Nuruddin Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri ini semasa juga dengan Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri ini syair-syairnya ini dalam memiliki ketinggian dan pemaknaan dalam hal-hal logika, kemudian metafisik, mistisisme, mantik, dan lain-lainnya. Meskipun bentuknya syair, tapi memiliki kedalaman itu, makanya oleh Prof. Naqib Alatas dia disebut sebagai ketinggian permulaan daripada ketinggian bahasa ilmu daripada bahasa Jawi ini. Kemudian Nuruddin Ar-Raniri juga membuat satu karya yang sangat epik ya, Bustanus Salatin. Itu berisi tentang sejarah daripada raja-raja Aceh dan Samudra Pasai pada saat itu, atau juga sebenarnya sejarah daripada orang Melayu di Nusantara sampai pada masanya Nuruddin Ar-Raniri itu, Bustanus Salatin. Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniri ini juga terlibat dalam satu dialektika keilmuan yang sangat intens, karena memiliki perbedaan pandangan dalam hal-hal teologis dan hal-hal metafisis, termasuk juga dalam tasawuf. Hamzah Fansuri dikenal sebagai aliran wujudiyah, sedangkan Nuruddin Ar-Raniri ini sebagai aliran yang lebih mainstream dalam kacamata Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kemudian juga menjadi bahasa kelembagaan negara. Seperti misalnya dalam naskah-naskah Tajus Salatin. Tajus Salatin yang dikarang oleh Bukhari Al-Jauhari, yang itu pada masa kerajaan Samudra Pasai nggak salah. Jadi itu tentang nasihat dan code of conduct ya istilahnya, kayak buku tentang panduan akhlak atau panduan integritas bagi para raja-raja. Jadi istilahnya kayak buku administrasi. Seorang raja kalau nggak mempelajari buku itu dan nggak mengamalkannya, maka berkurang nilainya sebagai seorang sultan, sebagai seorang raja di Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ada Samaratul Muhimmah. Ini karangan oleh Raja Ali Haji, sama juga berisi dengan nasihat-nasihat, juga adat-adat seorang raja, adat-adat kelakuan baik, adat-adat integritas, dan lain-lainnya, yang dikarang oleh Raja Ali Haji untuk Raja Riau Johor, Kerajaan Riau Johor pada saat itu. Kemudian juga ada tata bahasa Melayu pertama yang menggunakan kaidah nahwu Arab. Ini satu karya fenomenal daripada Raja Ali Haji. Beliau mengarang satu kitab, Bustanul Katibin,
yang merupakan satu kitab tentang kaidah penulisan huruf Melayu, kaidah penulisan Melayu, persuratan Melayu, bagaimana cara menulis bahasa Melayu dan berpersuratan dengan bahasa Jawi atau bahasa Arab Melayu itu secara baik dan benar. Beliau menggunakan kaidah-kaidah sebagaimana Nahwu Arab, misalnya saya berikan cuplikannya misalnya. Nah, ini jadi tentang Bustanul Katibin, dia misalnya pada pasal ke-11 sampai 14 beliau membahas tentang kelas kata dalam bahasa Melayu itu ada isim, kemudian ada fa'il, ada harf sebagaimana ada fi'il, ada harf, kemudian sebagaimana bahas dalam perbahasan dalam nahwu dalam bahasa Arab ya. Kemudian ada isim nakiroh, ma'rifat. Isim nakiroh ini isim non ta'rif, ma'rifat ini isim ta'rif, ada isim domir, isim alam, mausul, syarah, idhofah dan lain-lainnya. Kemudian ada fi'il, juga ada fi'il madi, verba perfektif, fi'il mudhari, verba imperfektif, itu kalau dalam bahasa kita sekarang ya. Fi'il amr itu verba imperatif dan lain-lainnya. Kemudian ada harf munada, harf litahaja, kemudian harf bertanya, harf takkid dan lain-lain. Sebagaimana juga banyak mengambil daripada bahasa Arab itu sendiri. Ada jumlah, ada mufrad, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Sangat mirip sekali dengan bahasa Arab. Ini diantara cuplikan daripada beberapa lembar naskah Bustanul Katibin ya. Nah, kemudian ada juga Kamus Eka Bahasa pertama bahasa Melayu yang sama juga ditulis oleh Raja Ali Haji, yaitu Kitab Pengetahuan Bahasa. Jadi ini satu loncatan yang besar dalam bahasa Melayu. Kamus Eka Bahasa ini kamus yang menjelaskan bahasanya dengan bahasanya sendiri. Istilahnya kayak apanya ya? Kayak kamus Oxford seperti itu. Jadi menjelaskan bahasa Inggris, kata-kata dalam bahasa Inggris dengan bahasa Inggris itu sendiri. Sama juga dengan karya Raja Ali Haji ini, Kitab Pengetahuan Bahasa. Dan juga teman-teman juga bakalan menemukan begitu kentalnya nuansa islamisasi dalam Kitab Pengetahuan Bahasa yang dikarang oleh Raja Ali Haji ya. Beliau memberikan urutan-urutan kan kalau kamus kan ada huruf pertama A, B, C, D, E seperti itu kan. Juga dalam bahasa Raja Ali Haji ini dalam kamus karangan beliau itu beliau menulis huruf pertama itu adalah alif, kemudian alif pertama yang diterangkan adalah alif Allah. Kemudian alif yang kedua yang diterangkan alif ar-rasul. Kemudian alif selanjutnya itu mengikuti itu berkaitan dengan pokok-pokok dalam agama Islam terlebih dahulu. Kemudian baru kosakata lain dengan dengan awalan alif lainnya seperti itu. Itu sangat menunjukkan tingginya adab yang telah dipahami oleh Raja Ali Haji dalam beliau mengarang Kitab Pengetahuan Bahasanya seperti itu. Sekaligus memberikan satu identitas bahwasanya bahasa Melayu itu bahasa Islam. Orang Melayu mengetahui bahasanya itu karena pengenalannya juga terhadap Islam seperti itu. Kemudian juga ada daya usaha penerbitan dan pembakuan ejaan naskah-naskah kitab Arab Melayu di Mekah, Turki dan Mesir ya. Pada abad 19 itu selain di Melayu sendiri melalui Rusdiah klub Rusdiah dan juga penerbitan Ahmadiyah di Singapura yang mencetak kitab-kitab Melayu daripada ulama-ulama ataupun pengarang-pengarang Melayu Riau dan Singapura pada umumnya. Di Mekah, Turki dan Mesir juga terjadi gerakan penulisan kitab-kitab Arab Melayu ya. Banyak sekali mulai dari abad 19 itu ulama-ulama
di sana atau yang telah datang dari Mekah, Turki, Mesir yang pernah belajar di sana, mereka menulis kitab-kitab mereka dengan huruf Arab Melayu. Yang paling semarak dulu sejak abad 19 di Mekah dan juga di Mesir. Mesir ini sampai sekarang pun masih juga ada, bahkan masih bisa ditemui meskipun sudah agak memprihatinkan ya keadaannya, yaitu di Mesir ada satu percetakan atau lembaga penerbitan yang sangat berjasa sekali untuk menerbitkan kitab-kitab Arab Melayu karangan ulama-ulama Nusantara, yaitu percetakan Al-Halabi di Mesir, di Kairo. Saya pernah meminta teman saya yang di sana untuk mencari tahu, jadi itu teman saya kuliah di Mesir, saya minta ke Senin untuk ngecek tentang itu, penerbitan itu apakah masih eksis atau tidak. Ternyata masih, tapi sudah sangat memprihatinkan dan seperti hidup segan mati tak mau sudah ya. Jadi sangat-sangat memprihatinkan. Alhamdulillah banyak daripada kitab-kitab Melayu dari terbitan Darul Halabi di Mesir itu yang sudah di-scan dan bisa diakses online, saya kira. Dan usaha yang dilakukan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani ini di abad 19 itu mencoba untuk membakukan ejaan-ejaan naskah-naskah dari kitab Arab Melayu. Karena memang pada saat itu, ataupun juga sejak sebelum-sebelumnya memang kaidah penulisan Arab Melayu terhadap bahasa Jawi itu belum terlalu bagus ya, karena memang orang-orang berbeda sendiri-sendiri. Ada yang penggunaan huruf saksinya atau huruf saksi itu seperti huruf alif, huruf waw, huruf ya yang untuk penyebutan huruf-huruf vokal itu. Ada yang menyebut hanya pada pada suku kata pertama, ada yang di semua suku kata disebutkan huruf saksinya seperti itu. Jadi beliau salah satu yang mengusahakan untuk melakukan pembakuan ejaan dengan membuat satu pedoman untuk melakukan pembakuan ejaan tersebut. Dia hampir semasa juga dengan Raja Ali Haji kalau nggak salah. Dan dalam beberapa penelitian oleh Wan Muhammad Nurwan Shogir itu disebutkan nggak banyak perbedaan dengan kaidah-kaidah daripada Raja Ali Haji dalam Bustanul Katibinnya. Nah, kemudian pemilangan bahasa Jawi itu kemudian kemudian meredup seiring juga dengan siasat-siasat kolonialisme daripada penjajah-penjajah dari Barat, terutamanya oleh Belanda dan Inggris. Kalau teman-teman sempat nanti dibuka sendiri aja membahas tentang sejarah, di googling sendiri aja tentang sejarah kerajaan Riau Lingga, mulai dari kerajaan Melaka sampai ke kerajaan Riau Lingga hingga dibubarkannya kerajaan Riau Lingga itu nanti akan menemukan satu momen tentang Traktat London 1824 yang membagi area kolonialisme antara Belanda dan Inggris. Belanda mendapatkan area dari Kepulauan Melayu sampai seluruh ke bawahnya sampai ke Nusantara, ke Indonesia maksudnya. Sebelum Traktat London ini, Belanda sudah menguasai Jawa setidaknya, atau Banda, dan ketika masa-masa Traktat London ini terjadi perebutan kekuasaan atau perebutan pengaruh kolonial dalam kerajaan Riau Lingga ini, yang pada saat itu sebenarnya kerajaan Riau Lingga itu mengampu daripada semenanjung Melayu, kemudian Kepulauan Riau sampai Bangka Belitung ya. Nah, dengan Traktat London ini Belanda mendapatkan daripada Kepulauan Riau sampai
ke bawahnya, Bangka Belitung, Jambi, dan lain-lainnya, sedangkan Inggris mendapatkan daripada Singapura sampai ke atas, yaitu Semenanjung Melayu, Pahang, Johor, semuanya dari daerah Semenanjung Melayu yang saat ini menjadi Malaysia itu dalam wilayah Belanda itu juga wilayah Inggris maksudnya. Itu juga yang nantinya kemudian menjadikan perbedaan kita menjadi bangsa yang menjadi negara yang berbeda ya, negara Indonesia dan negara Malaysia karena memiliki sejarah penjajahan yang gara-gara Traktat London ini jadi terpisah seperti itu. Nah, penjajahan Belanda dan Inggris ini kemudian membawa pada satu malapetaka bagi bahasa Melayu ya, atau bahasa Jawi, aksara Jawi, Arab Melayu ini pada khususnya, yaitu karena mereka tentunya mengusahakan sedemikian rupa supaya memakai bahasa mereka ya, atau huruf-huruf yang mereka punya sendiri, seperti itu. Pada awal-awalnya sebenarnya mereka menggunakan bahasa Arab Jawi juga, seperti misalnya kalau teman-teman ada yang punya, atau ini saya ada satu buku yang dikumpulkan oleh Dr. Mu'jiza daripada UI. Ini dia mengumpulkan beberapa surat-surat kenegaraan daripada kesultanan yang ada di Nusantara, mulai dari Kesultanan di Sumatera, di Semenanjung Melayu, di Pulau Jawa, Madura, Kalimantan, Sumbawa, sampai Sulawesi. Ini semua menggunakan tulisan Arab Melayu atau tulisan Jawi dengan bahasa Melayu. Yang ini menunjukkan memang pada sampai abad 19 pun bahasa Melayu dengan tulisannya dan hurufnya aksara Jawi ini sudah menjadi lingua franca ya, bahasa serumpun yang dipakai oleh seluruh Nusantara, sampai juga pada ujung kepala cendrawasih di Papua, di daerah yang dulu pernah menjadi taklukan Pangeran Nuku, seperti itu. Nah, kemudian di antara beberapa lintasan sejarahnya mungkin yang bisa kita cermati, pada 1545 misionaris Portugis Francisco Xavier tiba di Malaka dan belajar bahasa Melayu sebagai jembatan pengajaran Kristen di Sulawesi dan Maluku. Jadi selain itu juga yang di antara misi yang diemban adalah misi gospel itu ya. Kalau kita pernah mempelajari gospel glory gitu kan. Nah, salah satu misi daripada orang-orang penjajah ini juga membawa mereka mempelajari bahasa Melayu dan kemudian untuk dijadikan jembatan pengajaran Kristen di Sulawesi dan Maluku. Artinya orang-orang di Sulawesi dan Maluku pada masa itu, tahun 1545 atau abad 16-an, itu mereka sudah juga menggunakan bahasa Melayu ya sebagai bahasa pengantar, selain juga bahasa daerah mereka sendiri, seperti itu. Frederick de Houtman kemudian memberikan panduan percakapan Melayu selama dia di Aceh dan diterbitkan di Belanda pada 1603. Kemudian sejak abad 19, pemerintahan kolonial sudah mulai membuat program-program untuk membuat kaidah penulisan bahasa Melayu, karena mereka punya kepentingan untuk mengajari staf-staf mereka atau pegawai-pegawai kolonial mereka yang berasal dari Belanda atau dari Inggris untuk mempelajari bahasa Melayu, digunakan ketika mereka nantinya dikirim tugaskan untuk bertugas di wilayah Nusantara ini, di wilayah kolonialisasi Nusantara itu. Karena sebelumnya mereka mengusahakan supaya bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Belanda atau bahasa Inggris yang digunakan untuk menggantikan bahasa Melayu yang dipakai orang-orang Nusantara saat ini itu
Tapi ternyata itu sangat sukar karena bahasa apa namanya, bahasa Melayu sudah melekat pada orang-orang di Nusantara, sudah menjadi bahasa yang sudah dipahami, dan bahkan secara umum ya orang-orang di Nusantara istilahnya sudah apa namanya, sudah bilingual ya istilahnya, sudah memiliki dua bahasa. Mereka bercakap-cakap dengan bahasa daerahnya sendiri juga bisa, atau sebagiannya bisa bercakap-cakap dengan orang dari daerah lain menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara itu tadi. Nah, kemudian mereka akhirnya orang-orang kolonial, pemerintahan kolonial akhirnya menyerah dan kemudian memutuskan ya udah kita mempelajari aja bahasa Melayu dan kita membuat kaidah-kaidah bahasanya untuk diajarkan kepada orang-orang pegawai kita, dan juga termasuk nantinya juga dia dijadikan buku pengajaran di sekolah-sekolah yang dibuat oleh orang-orang kolonial ya, pemerintah kolonial Belanda ya, di sekolah-sekolah kolonial Belanda itu pengajaran bahasa Melayu menggunakan huruf Latin dan dengan kaidah-kaidah yang dibuat oleh orang-orang kolonial itu, sehingga itu kemudian nanti yang kemudian menjadi secara lambat laun menggerus penggunaan bahasa Jawi atau huruf Arab Jawi itu diganti dengan huruf Arab, dengan huruf Romawi, huruf Latin, karena memang melalui pendidikan yang sistematis dan berlangsung lama itu memang banyak hal bisa berubah seperti itu. Makanya itu pentingnya pendidikan ya, pendidikan, karena itu yang ditekankan juga oleh Prof. Alatas, bahwasanya peradaban itu memang ya dimulai dari pendidikan itu. Kemudian di antara kamus-kamus lainnya atau kaidah-kaidah bahasa lainnya yang dibuat juga oleh Marsden, Crawford, Hollander, Favre, dan Wick. Ini juga kamus-kamus yang juga dipakai pada saat itu. Usaha-usaha peneliti-peneliti dari Belanda dan Inggris membuat kamus-kamus dan juga kaidah-kaidah bahasa Melayu. Selain itu juga salah satu diantaranya yang menyebabkan bahasa Jawi semakin tergerus itu ketika orang-orang Belanda menggunakan bahasa Latin mereka, memperkenalkan bahasa Melayu menggunakan aksara Latin mereka. Hal ini kemudian disambut baik oleh orang-orang non-Melayu di wilayah Nusantara ya, misalnya orang-orang Tionghoa. Mereka kemudian menyemarakkan penggunaan aksara Latin ini untuk mengganti dengan aksara Jawi atau Arab Melayu, karena ya mungkin karena sentimen, bisa juga mungkin karena sentimen agama atau juga mungkin sentimen ras juga, karena memang bahasa Melayu dengan aksara Jawi dan atau aksara Arab Melayunya ini memang khas dan sangat identik dengan ras Melayu atau bangsa Melayu dan juga agamanya yang dianut oleh bangsa Melayu saat itu, yaitu agama Islam itu. Karena makanya kemudian pada abad ke-19 dan abad ke-20 semarak sekali di kalangan orang-orang Tionghoa itu menerbitkan surat kabar dengan bahasa Melayu pasar ya, Melayu pasar. Misalnya di Betawi ada banyak sekali surat kabar yang dikelola oleh orang-orang Tionghoa, termasuk juga beberapa ilmuwan bahasa atau linguis Tionghoa membuat kaidah bahasa Arab pasar. Jadi dia membuat kamus bahasa Arab pasar. Jadi kosakata Arab pasar pada saat ini, bahasa Arab pasar, bahasa Melayu pasar. Bahasa Melayu pasar ini bahasa Melayu rendah ya, yang berkembang dengan dengan berbagai serapan yang sangat deras daripada daerah-daerah masing-masing, yang misalnya ada Melayu Betawi atau Melayu Tionghoa. Jadi orang-orang Tionghoa di Betawi memiliki bahasa yang sangat khas, yang berbeda dengan bahasa orang-orang Melayu di Riau, yang memang bahasanya bahasa yang istilahnya bahasa yang terjaga ya, bahasa yang masih murni bahasa Melayu seperti itu. Nah, kemudian puncaknya diantaranya adalah pada saat kalau di Indonesia
ejaan yang kemudian diterapkan, kemudian menjadi massal diterapkan dan dipakai adalah ejaan Van Ophuijsen ini. Itu misalnya kalau kita tahu ejaan-ejaan seperti J dengan huruf DJ, atau Y dengan huruf J, U dengan huruf OE. Jadi untuk itu Oen Toe gitu kan. Kemudian yang itu Jang gitu kan tulisannya. Atau jembatan DJ, Embatan seperti itu. Itu adalah daripada ejaan Van Ophuijsen pada waktu itu. Yang memang sudah sangat masif dan sudah dipahami oleh mayoritas masyarakat Indonesia karena pengajaran dan propaganda yang dilakukan oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Sedangkan kalau di Malaysia menggunakan ejaan Wilkinson. Sebenarnya masih banyak juga sebenarnya terkait dengan politik bahasa yang berkembang setelahnya. Misalnya di Indonesia, bagaimana peran-peran daripada Kongres Bahasa 1 dan 2, juga kemudian Kongres Pemuda yang kemudian menentukan bahasa Melayu itu sebagai bahasa Indonesia, kemudian bahasa Melayu yang ditentukan sebagai bahasa Indonesia itu kemudian nantinya harus diindonesiakan lagi sehingga memiliki bisa menampung semua variasi dialektika daripada orang-orang di Nusantara yang di Indonesia yang memiliki dialek yang berbeda-beda itu tadi. Kemudian atau misalnya di Malaysia dari ejaan Wilkinson ini kemudian berubah menjadi pada masa-masa tahun 50-an ada angkatan sastrawan Malaysia, Asas 50 istilahnya. Kalau di kita angkatan Pujangga 45. Ini sama-sama menyemarakkan penggunaan bahasa Latin ya, menggunakan huruf Latin maksudnya. Angkatan 45 atau sebelum itu di Balai Pustaka sejak tahun 20-an di Indonesia itu sudah mulai semarak. Itu juga salah satu yang membuat bahasa Jawi atau aksara Arab Melayu, aksara Jawi ini merosot karena semaraknya publikasi daripada Balai Pustaka dengan bahasa Melayu yang menggunakan huruf Latin itu. Dan di Malaysia dengan Asas 50 itu membuat salah satu rekomendasi dari Kongres Bahasa yang diadakan oleh mereka tahun 56 kalau nggak salah. Itu juga memberikan rekomendasi untuk memakai bahasa Melayu menggunakan Arab Latin menggunakan aksara Latin daripada aksara Arab Melayu, aksara Jawi untuk mengejar perkembangan zaman seperti itu. Nah, itu tadi jadi di antara sekilas ini. Sebenarnya juga dari masa-masa ini, di masa-masa kemerosotan ini ada juga usaha-usaha beberapa ulama-ulama atau ilmuwan-ilmuwan bahasa Jawi yang mencoba untuk membangkitkan lagi bahasa Jawi, menyemarakkan lagi. Tapi usaha-usaha seperti itu kian tergerus zaman, diantaranya majalah Al-Bayan yang ada di Minangkabau yang sampai pada tahun sekian setelah kemerdekaan juga masih menggunakan aksara Jawi. Buya Hamka termasuk di antara yang pernah juga menyemarakkan dan menggunakan aksara Jawi dalam beberapa karyanya. Bahkan ayah Buya Hamka, Syekh Karim Amrullah, itu pada masa pendudukan Jepang dulu pernah membuat satu surat yang untuk istilahnya meneroka Jepang ya, untuk menghujat Jepang dengan tulisan Arab Melayu yang tidak bisa dibaca oleh orang Jepang seperti itu. Jadi itu sangat berani sekali melakukan usaha-usaha. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Maksudnya mungkin bangan dari pertanyaan aja kalau ada pertanyaan.
Silakan. Terima Saya kasih. Bib. kembalikan kepada moderator. Baik, baik. Ya. Ya, terima kasih, Bib. Ini ya panjang ya, maksudnya kalau kita periksa-periksa lagi ternyata memang eh, sejarah dari bahasa yang kita pakai hari ini itu memang bukan sesuatu yang tiba-tiba lahir gitu. Makanya sangat relevan jadinya, sangat sangat terjawab. Jadi kenapa banyak sekali kita menemukan kosakata-kosakata dalam bahasa Indonesia tuh yang mirip gitu ya dengan atau bahkan Ya. sama dengan kosakata dalam bahasa Arab. Ya, benar sekali. Betul. Teman-teman, kita insya Allah akan sampai asar. Seperti saya sampaikan di grup chat, bagi yang punya tanggapan, pertanyaan, ataupun mungkin sanggah atau pelengkap gitu ya, karena ini sifatnya diskusi, kita harapkan teman-teman juga bisa dapatkan input dan kami penyelenggara juga bisa memperkaya kemudian materi yang ada ini. Silakan bisa ketuk raise hand di interface-nya masing-masing, di antar mukanya masing-masing, nanti kita bisa dialog. Cuman ini ada pertanyaan juga nih, Bib. Jadi kan kalau kita lihat nih, memang di persoalan tantangan ini di slide terakhir ini kan kita ngelihat tantangannya sebenarnya lebih karena memang di tantangan eksternal ya, kalau dari yang dilihat gitu. Nah, apakah bukan lebih dari tantangan eksternal sih, dimulai dari tantangan eksternal, kemudian kelemahan kita untuk mempertahankan ini sebenarnya. Nah gitu, nah kan kalau kita lihat kan berarti kalau ketika kita bisa melihat setidaknya catatan yang kita lihat Islam sudah masuk sejak abad ke-13 itu. Abad ke-13 itu kan berarti dari 1200-an kan. Lalu sampai setidaknya abad 18 atau 19 itu kan kita kurang lebih ada 7 abad gitu. Nah, kenapa kemudian kira-kira dan itu kan tersebar di seluruh semenanjung dan pulau-pulau di alam Melayu kan ya, dari Malaysia, sebagian Thailand dan Indonesia gitu. Lalu kenapa kita yang selama itu menggunakan bahasa Arab Melayu, Arab Jawi, dan sebanyak itu pula penggunanya, kita nggak bisa bertahan gitu dari cabaran yang dimulai oleh eksternal, oleh kolonial ini. Kenapa ya kira-kira alasannya? Melihat ya dari beberapa analisa yang saya lakukan ada literatur Jawi itu dan sejarah-sejarahnya itu mungkin karena kita terlambat ya melakukan standarisasi atau pembakuan istilahnya, pembakuan ejaan Jawi yang atau ejaan Jawi atau ejaan Arab Melayu yang sama-sama bisa dipakai kemudian ke semua pengajaran terhadap Islam atau ilmu-ilmu lainnya. Yang poin terakhir ini apa yang dilakukan tidak berlangsung lama dananya. Beberapa penerbit juga akhirnya nggak mengikuti pedoman yang diberikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatoni ini karena merasa kesulitan kalau untuk harus merevisi karya-karya atau namanya naskah-naskah yang sudah ada sebelumnya seperti itu. Nah, selain itu juga di luar ya, di luar Indonesia ya, yang saat itu berada di Mekah, Turki dan Mesir, ilmuwan ulun di sana, ilmuwan ulun Melayu yang ada di sana. Yang di dalam negeri pun juga sama sebenarnya. Inisiatif yang dilakukan oleh Raja Ali Haji misalnya dalam Bustanul Katibinnya itu juga terhitung terlambat ya, karena beliau menulis kitab ini pada tahun 1850-an, sedangkan sebelum-sebelumnya sudah ada, misalnya kita lihat Marsden sudah membuat tahun 1812, Crawford juga sudah membuat tahun 1852, yang memang istilahnya memang sebenarnya Bustanul Katibin yang dibuat oleh Raja Ali Haji memang dibuat untuk menandingi itu sebenarnya. Secara filosofinya sebenarnya dia memang membuat Bustanul Katibin untuk menandingi tata bahasa yang dibuat oleh orang-orang penjajah ya, seperti itu. Tapi karena memang
terhitung terlambat, dan karena memang daya usaha untuk melakukan standarisasi itu kalah oleh orang-orang penjajah yang memang memiliki memiliki daya upaya materi yang lebih ini daripada orang-orang kita, orang-orang Nusantara. Jadi ya seperti itu. Makanya kan ketika setelah ejaan von Oppieschen ini tahun 1940-an, setelah kemerdekaan, ada ejaan Suwandi di Indonesia, ejaan Suwandi. Kemudian dalam masa ketika ejaan Suwandi ini juga banyak sekali inputan dari bahasa yang selain bahasa Melayu. Artinya banyak sekali inputannya sampai pada masa ejaan yang disempurnakan, EYD pada zamannya Soeharto. Itu sebagian ilmuwan itu mengistilahkannya penjawaan bahasa Indonesia. Artinya banyak sekali istilah-istilah bahasa Jawa yang dimasukkan ke dalam kosakata bahasa Indonesia, sehingga menggeser makna-makna atau istilah-istilah yang digunakan bahasa Indonesia sebelumnya yang lebih Islami atau lebih Melayu seperti itu. Nah, itu kan usaha-usaha sistematis yang seperti itu, yang didukung oleh dana ataupun dengan kekuasaan yang ini, yang tidak dimiliki oleh ilmuwan-ilmuwan bahasa Jawi pada saat itu, karena memang bahkan pun sejak di zaman Raja Ali Haji itu memang kerajaan Riolingga tempat beliau berada itu juga sudah dikooptasi oleh kolonialisme sebenarnya. Jadi sudah seperti negara boneka. Jadi kurang daya upayanya untuk melakukan perlawanan dalam politik bahasa itu sebenarnya memang. Oke. Ini ada juga nih Bib, pertanyaan nih dari Mas Husniu Azwan ya. Saya pikir nih ada pertanyaan soal tadi disebutkan klasifikasi bahasa Melayu Jawi menurut Profesor Alatas. Nah, kira-kira seperti apa klasifikasi tersebut? Nah, ditampung dulu satu lagi nih ada Mbak Cafrionita ya. Mbak Cafrionita nih mungkin udah raise hand, boleh langsung di unmute mikrofonnya Mbak Cafrionita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bang Laki. Izin dulu tanya ke Habib. Kalau dilihat dari masa gemilangnya bahasa Melayu Jawi tadi kan kayak diterangkan masih di wilayah timur gitu. Sebenarnya pernah nggak sih, di wilayah barat, sorry. Nah, pernah nggak sih bahasa Melayu Jawi ini tuh sampai ke area timurnya Indonesia gitu? Kalau pernah itu seperti apa sampai ke wilayah timur? Terima kasih Habib. Maksudnya itu sampai ke ini ya, sampai ke wilayah Maluku atau Bagian Papua timur. gitu ya? Iya, Indonesia bagian timur. Oke. Sama tuh ada tambahan pertanyaan Bib, kalau antum lihat di chat dari Mas Husniu Azwan tuh ada tambahan pertanyaan. Mungkin bisa sekalian ya kalau Aku dia nggak bisa. berkaitan. Ini ngelihat chatnya di mana ya? Nih, saya bacakan aja ya. Tadi kan itu soal klasifikasi bahasa Melayu Jawi menurut Profesor Alatas. Apa klasifikasinya? Sama ada pertanyaan, sebelum Islam masuk ke Nusantara, terlebih dahulu masuk agama Hindu dan Buddha. Apakah ada perbedaan pengaruh agama Buddha dan agama Hindu terhadap suku atau bahasa Jawa atau suku bahasa Melayu sendiri? Lalu mengapa ulama dulu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara Islam, bukan bahasa Jawa? Silakan. Oke, pertama jawab yang Mbak Cafrionita dulu ya. Jadi sebenarnya memang dari sampai ke ujung timur juga sudah bahasa Melayu juga, Melayu Jawi pun juga dengan penulisan huruf Jawi atau Arab Melayu juga sudah dipakai. Bahkan juga bahasa daerah mereka sendiri pun juga sudah ditulis dengan huruf Arab. Misalnya kayak kalau di Jawa, di Sunda dan di Jawa, orang-orang Sunda dan orang-orang Jawa menulis bahasa Jawa dan bahasa Sunda juga menggunakan juga dengan menggunakan aksara Arab ya, Arab Pegon kalau istilahnya. Seperti misalnya
karyanya Pangeran Diponegoro. Babat Diponegoro itu ditulis dalam aksara Arab, tapi menggunakan bahasa Jawa. Itu salah satu sisi lain daripada Islamisasi terhadap bahasa lain selain bahasa Melayu. Di Sulawesi juga bahasa Lontara yang awalnya menggunakan bahasa kuno ya, bahasa pasca Pallawa kuno juga pada perkembangan selanjutnya juga menggunakan aksara Arab juga, Arab Lontara. Kalau teman-teman coba di googling Arab Lontara itu juga menggunakan huruf-huruf Arab seperti itu. Mungkin kalau perkembangannya susah memang kita menemukan beberapa naskah-naskah dari timur karena memang keterbatasan jangkauannya, dan memang secara historiografi memang perkembangan Islam datangnya dari barat ke timur, sehingga ketika timur ini lebih lama ininya bisa kita maknai karena memang datangnya dari barat ke timur, bukan dari timur ke barat seperti itu. Mungkin misalnya bisa kita lihat misalnya ketika Pangeran Nuku, ketika beliau berhijrah daripada Maluku menyeberang ke daerah orang-orang di Papua, beliau berbahasa dengan orang-orang di Papua menggunakan bahasa Melayu. Meskipun misalnya orang-orang di Papua belum mengetahui tulisan Arab Melayu seperti itu. Tapi itu menunjukkan orang-orang di sana sudah bisa menggunakan bahasa Melayu, meskipun tidak sesempurna di bahasa Melayu di barat ya, di Riau atau di Sumatera pada umumnya, tapi mungkin juga karena dialek yang berbeda itu tadi. Tapi karena misalnya ini di buku yang saya pegang ini ada beberapa surat-surat daripada kerajaan di Sulawesi yang ditulis dalam aksara Melayu, dalam aksara Arab Melayu, dalam bahasa Melayu yang juga bahasa Melayunya bahasa Melayu tinggi. Jadi kalau dalam sisi kerajaan, di taraf kerajaan di Nusantara mulai dari Kerajaan Malaka, Reolingga di masa-masa tahun abad 19-an, Reolingga, Ternate, Tidore Ternate, Kerajaan Makassar. Jadi di Makassar, misalnya Makassar ada satu syair, ada satu manuskrip yang bisa kita jadikan ini kan kita jadikan pegangan bahwasanya bahasa Melayu Jawi sudah ada di daerah sana, yaitu ketika perang Makassar antara Sultan Hasanuddin dengan penjajah yang disokong oleh Pangeran Bugis Arung Palaka itu nama syairnya syair Perang Mengkasar, itu menggunakan Arab Melayu seperti itu, bahasa Jawi, Melayu Jawi seperti itu. Kemudian kalau Maluku saya kurang tahu, tapi ada beberapa naskah-naskah, tapi setidaknya kita bisa mengetahui bahasa-bahasa Melayu di Indonesia Timur itu juga memiliki kekhasannya sendiri, misalnya Melayu Manado atau Melayu Maluku atau Melayu Ternate atau Melayu Papua sendiri. Kalau kita teman-teman dulu kan sempat viral lagunya dari Papua itu yang menggunakan bahasa Indonesia yang ala Papua, yang sumber air su dekat, sudah dekat gitu. Sudah itu dipakai su aja, su dekat gitu. Nah, itu diantara dialektika yang digunakan oleh orang-orang di timur menggunakan bahasa Melayu, tapi disesuaikan dengan dialek mereka seperti itu sebenarnya. Kemudian, tadi siapa ya? Klasifikasi bahasa Melayu Jawi menurut Profalatas ya. Profes itu punya klasifikasi sendiri memandang tentang bahasa Melayu ini diklasifikasikan oleh Profalatas itu menjadi dua. Jadi aliran lama dan aliran baru.
bahasa Melayu aliran lama itu adalah bahasa Melayu yang meskipun sudah datang di masanya Islam, tapi masih banyak menggunakan kosakata-kosakata yang sudah ada sebelum Islam. Misalnya bisa ditemui dari karya-karya seperti Sulalatus Salatin, itu salah satu magnum opus sejarah Melayu yang ditulis yang sepertinya itu ditulis di zaman kerajaan Malaka. Nah, itu memang Malaka pada saat itu Islam, tapi masih banyak unsur-unsur daripada Sanskerta atau Hindu-Budanya dalam sejarah-sejarah itu dan juga dalam penulisannya seperti itu. Nah, sedangkan satu lagi adalah Melayu aliran baru yang oleh Prof. Nakib Alatas itu diinisiasi oleh Hamzah Fansuri atau oleh ulama-ulama atau ilmuwan-ilmuwan bahasa pada zamannya Hamzah Fansuri, yaitu Hamzah Fansuri, Nuruddin Aramiri, dan lain-lainnya. Jadi kenapa itu disebut sebagai aliran baru? Karena aliran baru itu memiliki kekhasan dalam menyampaikan makna-makna istilah-istilah Islam atau istilah-istilah bahasa Arab yang di dalamnya terkandung makna-makna Islam secara khas dan secara tepat digunakan dalam susunan bahasa Melayu yang sangat indah seperti itu. Yang itu sangat berbeda sekali kalau dibandingkan dengan bahasa Melayu yang seperti ada pada Sulalatus Salatin atau naskah-naskah yang lain-lainnya seperti naskah hikayat. Kebanyakan hikayat itu menggunakan masih banyak menggunakan istilah-istilah dari Sanskerta atau Hindu-Buddha, hikayat Panji Gumerang dan lain-lainnya seperti itu. Itu ada hikayat babi, hikayat macam-macam, bahkan tak hanya menggunakan istilah-istilah tapi juga tahayul-tahayul atau kepercayaan-kepercayaan yang masih ada pada Hindu-Buddha itu masih ada pada hikayat-hikayat tersebut. Kemudian yang mana lagi ya? Itu soal pengaruh bahasa Jawa itu, Beb. Sampai sendiri. Pengaruh agama Hindu-Buddha itu terhadap bahasa suku bahasa Jawa itu jelas ada. Ya, diantaranya adanya bahasa-bahasa kuno yang ada di Nusantara ini itu menggunakan bahasa-bahasa itu, tapi di antara analisa Prof. Nakib Alatas sendiri juga ya, kenapa yang dipakai bahasa Melayu, karena sebenarnya bukan kenapa yang dipakai bahasa Melayu, tapi ilmuwan-ilmuwan Islam itu, orang-orang Islam itu menggunakan bahasa Melayu pertama misalnya karena dia nggak ada kastanya, nggak seperti bahasa Jawa yang ada kastanya, dan itu mudah sekali dipahami dan mudah sekali untuk diresapi dengan makna-makna lain. Artinya salah satu sifat yang khas dalam bahasa Melayu itu bahasanya terbuka. Dia bahasanya bisa menerima makna-makna dari bahasa lain. Makanya sampai saat ini pun kita bisa mengetahui secara gamblang ya, artinya bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia itu menyerap bahasa-bahasa Inggris, kalau di Indonesia menyerap berbagai bahasa Belanda. Kantor itu bahasa Belanda. Sepur itu kereta, itu bahasa Belanda. Banyak sekali serapan-serapan dalam bahasa Indonesia juga berasal dari selain bahasa Arab juga. Karena memang istilahnya bahasanya itu sifatnya memang terbuka, memiliki tata bahasa yang simpel juga sih. Dan yang berbeda dengan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa karena dia sifatnya itu sifat inklusif, kalau bahasa Melayu
bahasa Jawa sifatnya itu eksklusif. Bahasanya itu hanya digunakan oleh orang-orang tertentu, orang-orang kerajaan-kerajaan, masyarakat umum itu kebanyakan nggak menggunakan bahasa yang sama seperti itu di masing-masing daerah. Misalnya bahasa Ngokonya itu beda-beda di antara orang-orang Jawa. Tapi bahasa Inggil orang-orang ini tuh dijaga cuman oleh orang-orang kerajaan sendiri atau orang-orang bangsawan sendiri, karena mereka juga menganggap kalau orang-orang kelas bawah, kastanya kasta sudra atau kasta-kasta yang nista-nista itu, yang menurut mereka nista itu nggak boleh mempelajari bahasa yang tinggi itu juga, karena mereka menganggap mereka hina untuk mempelajari bahasa seperti itu. Nah, itu yang tidak ditemukan dalam bahasa Melayu. Bukan tidak ditemukan karena masyarakat sebenarnya itu berkaitan juga dengan sejarah antara orang-orang di Sumatera dengan orang-orang di Jawa ya. Dari kerajaan-kerajaan yang silsilah terah kerajaan di Jawa itu terputus dengan kerajaan di Sumatera pada suatu masa itu, pada zamannya Aditya Warman, sehingga di situ kemudian di Sumatera terjadi semacam dinamisasi budaya, dinamisasi perbahasaan juga, sehingga nggak mengikuti keeksklusifan atau tradisi-tradisi yang ketat dalam bahasa Jawa atau masyarakat Jawa di Pulau Jawa seperti itu. Melihat kondisi sekarang, apakah penting menghidupkan aksara Arab Jawi kembali, dan apakah ada pro kontra dari menghidupkan aksara Arab Jawi? Menghidupkan aksara Arab Jawi kembali itu ya penting, dibilang penting. Tapi kalau dibilang kenapanya, nah ini kadang-kadang kita kenapanya ini agak dilematis, karena apakah kita ketika satu masyarakat sudah mapan dengan satu bahasa, kita mencoba membangkitkan bahasa yang sudah tidak aksara yang sudah tidak dipakai, apakah efektif dan untuk tujuan apa, misalnya seperti itu. Kan kalau istilahnya orang itu, kenapa kita reinventing the wheel? Kenapa kita mencoba menciptakan roda lagi, yang rodanya sudah ada, buat apa membuat roda lagi yang bentuknya yang nggak bulat seperti itu kan. Nah, tapi dalam sisi perbahasan tentang islamisasi ilmu, bahasa Arab Jawi atau aksara Arab Jawi ini perlu dibudayakan atau perlu dipertahankan keberadaannya, karena pengenalan daripada pandangan alam Islam atau pokok-pokok ajaran Islam, makna-makna yang terkandung dalam agama Islam itu mudah sekali dipahami dari bahasa Melayu yang menggunakan aksara Jawi ini, daripada bahasa kita yang sekarang yang sudah kosakata-kosakatanya itu sudah banyak yang tergeser ya, yang dulunya menggunakan kosakata Arab yang diserap dari bahasa Arab, tapi kemudian digeser dengan kosakata bahasa lain, atau bahkan kosakata Arab itu memiliki makna yang menyeleweng daripada makna sebenarnya yang ketika dia di dalam bahasa Arab gitu loh. Nah, ini kan membuat makna-makna menjadi kabur. Nah, kalau dalam bahasan islamisasi ilmu, hal itu penting untuk diinikan. Bukan berarti kita ingin menyaingi bahasa aksara Latin atau aksara Romawi dan memiliki tujuan untuk mengembalikan bahasa Jawi lagi, tapi setidaknya dia menjadi khazanah yang perlu kita turunkan setidaknya, karena bahasa Jawi ini, aksara Jawi ini dulu mudah dipelajari orang. Karena apa? Karena orang belajar Islam, belajar bahasa Arab, maka dia belajar dengan bahasa Jawi juga. Ketika orang bisa membaca bahasa Arab, bisa membaca Al-Quran dengan huruf Arabnya Al-Quran itu, maka dia juga bisa membaca huruf Jawi seperti itu. Itu satu
satu kaitan yang tidak akan terpisahkan. Seperti itu. Terus apakah ada pro kontra dari menghidupkan aksara Jawi? Mungkin pro kontranya dari ini ya, lebih pada standar ejaan Jawi. Karena kalau dulu itu kita mengucapkan bahasa Jawi, menuliskan aksara Jawi terhadap pengucapan. Karena memang tidak berdasarkan pada aksara lain. Belum ada aksara lain saat itu. Menuliskan huruf Jawi terhadap tuturan-tuturan Melayu itu atau serapan-serapan dari bahasa Arab yang melalui pengucapan itu, misalnya huruf-huruf tak, tak, tidak, tak itu kan pakai k, tapi dia bukan k kalau dibaca pembacaannya bukan k, tapi seperti kalau dalam bahasa Arab itu ada ainnya itu loh, atau ada hamzahnya. Maka dalam bahasa Arab Jawi kan biasanya tak itu juga tidak menggunakan ta alif kaf, tapi biasanya itu ta alif terus di atasnya ada atau di sampingnya itu ada hamzah kecil itu. Karena kita menyebutnya, orang dulu menyebutnya melalui pengucapan itu tadi. Kalau sekarang banyak sekali bahasa-bahasa serapan dalam bahasa Indonesia atau Melayu atau Malaysia yang itu menyerap dari bahasa-bahasa lain menggunakan aksara Latin. Nah, ketika kita mencoba untuk mengejanya menggunakan aksara Jawi, nah pertanyaannya kita mengejanya melalui melihat dari pengucapannya atau melihat dari tulisannya ketika dia menjadi huruf Latin itu. Nah, itu diantara problema-problema. Dan bahkan juga standar penulisan bahasa Jawi di Malaysia juga dengan di Indonesia juga berbeda ya. Beberapa cara penulisan di Riau, Arab Melayu di Riau atau di Minangkabau di daerah Sumatera berbeda dengan cara penulisan di Melayu ya, di Malaysia ya. Yang lebih ini lagi malah kalau di Malaysia setidaknya mereka sudah punya standar yang sudah diatur oleh Dewan Bahasa dan Pustakanya ya, istilahnya kayak lembaga bahasanya Malaysia. Tapi kalau di Indonesia sepertinya belum ada lembaga yang mengatur untuk menstandarkan Arab Melayu itu. Sorry nih, tadi telat masuk mungkin untuk saat ini apakah kita perlu untuk mempelajari bahasa Arab Jawi dan apakah seharusnya bahasa Indonesia kita saat ini perlu dialihkan kembali ke bahasa Arab Jawi ini, seberapa besar urgensinya? Nah, itu agak mirip dengan pertanyaan ya, sebelumnya sama kayak yang tadi. Jadi sebenarnya mempelajari bahasa Arab Jawi itu perlu, dan kalau kita bicara sebagai orang, kalau ada orang Pekanbaru di sini ya, atau ada orang Riau di sini, orang Riau mesti perlu karena itu menjadi muatan lokal wajib di sekolah-sekolah di Riau kan, karena memang itu bagian dari budaya mereka secara langsung. Kalau untuk daerah-daerah lain itu bukan budaya langsung mereka, tapi budaya rumpun mereka, budaya keserumpunan mereka. Tapi kalau untuk orang Pekanbaru Riau itu budaya langsung mereka, jadi mereka perlu mempelajari bahasa itu. Kalau kita perlu mempelajari bahasa itu bukan untuk dialihkan kembali ke bahasa Arab Jawi ya. Meskipun usaha seperti itu juga nggak salah-salah juga, tapi bakalan susah juga ya, kalau kita bisa dibilang bakalan susah. Tapi setidaknya kita mempertahankan ingatan kita terhadap khazanah-khazanah keilmuan kita, khazanah-khazanah intelektualitas umat Islam di Nusantara ini yang pada masa itu gemilang dengan bahasa Arab Jawinya itu. Kira-kira bagaimana dan seperti apa usaha yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan makna Islam terhadap bahasa Arab Jawi yang sudah terbaratkan? Nah, kalau ini ya, kalau secara ini praktisnya ya, mungkin banyak-banyakan orang-orang Islam yang paham pentingnya pemaknaan bahasa dengan cara Islam itu untuk jadi ahli bahasa ya. Karena apa? Karena bahasa sebenarnya bahasa Indonesia setidaknya bisa kok
direvisi untuk kemudian harinya. Sebelumnya kita memakai ejaan Van Ophuijsen, terus memakai ejaan Swandi, terus memakai ejaan yang disempurnakan zaman Soeharto. Sampai saat ini orang masih mengira kita memakai ejaan yang disempurnakan yang EYD, tapi sebenarnya saat ini tuh udah ada ejaan yang baru tahun 2015, ejaan bahasa Indonesia.